Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ges Khalifah tantang politisi PKS soal deadline yang diberikan PKS kepada Anies Baswedan terkait dukungan parpol lain ke Anies Baswedan. Saya kira dengan bantahan berkali-kali oleh Anies Baswedan begitu kan ya terkait dengan deadline yang diberikan itu tidak ada sebenarnya. Kenapa PKS itu beralibi sana sini dan pada akhirnya ya Ges Khalifah ini benar-benar menantang PKS ya, ayo buktikan ya, dia berani bersumpah begitu kan, berani bersumpah apa yang kemudian dilakukan itu. Dan kabarnya yang saya amati begitu kan ya, pertama deadline itu sebenarnya tidak ada. Terus kemudian yang kedua adalah kalau Anies Baswedan dicari sosok partai itu begitu kan ya untuk menjadi wakilnya dipasrahkan kepada Anies Baswedan, tidak ada. Yang ada itu cuma jangan komunikasi kepada partai lain. Mungkin begitu ya, mungkin ya Anies Baswedan santai-santai aja di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ini muncul narasi-narasi di luar begitu kan ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi menurut saya pribadi ya orang-orang di luar sana bisa menganggap bahwa wah PKB dan PKS ini bisa diadu begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya politik seperti itu begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa mungkin bisa dirugikan, ada yang tidak begitu kan. Tapi yang saya amati seperti apa yang disampaikan Ges Khalifah ini memang dia selalu jujur begitu kan ya, apapun itu. Dan sehingga yang kita amati sekarang ini nampaknya banyak yang kemudian menyalahkan Anies Baswedan sana sini begitu. Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat sudah paham begitu. Ini Ges Khalifah tantang politisi PKS bersumpah soal deadline dukungan parpol lain ke Anies Baswedan. Juru bicara ya Jubir PKS Ahmad Fathul Bari mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan deadline kepada Anies Baswedan terkait kepastian pencalonan di Pilgub Jakarta. Namun Anies gagal memenuhi permintaan adanya dukungan dari partai politik parpol lain tersebut sehingga PKS mencabut dukungannya. Dalam prosesnya ya yang ada 25 sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk membuat langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa berlayar. Yang kedua, bisa mengusung calon yang kita usulkan, Anies Baswedan Sohibul Iman. Makanya yang diberikan deadline itu kabarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Benar nggak dengan deadline itu begitu? Kenapa? Kalau Anies Baswedan diberikan deadline seperti itu begitu kan ya, kenapa mereka tidak seperti PKS misalnya tidak ada komunikasi secara pasti dengan partai PKB dengan partai Nasdem begitu. Padahal sudah jelas-jelas 3 partai ini mendeklarasikan. Artinya apa? Artinya keluar dari zona itu begitu kan ya. Banyak ini kader-kader PKS yang kemudian alasannya tidak serata begitu kan ya. Satunya karena Anies Baswedan secara dihitung-hitung mereka rugi kalau PKS mengusung Anies Baswedan. Itu satu begitu kan. Yang kedua masalah deadline. Mengapa PKS tidak mendukung Anies Baswedan? Karena ada deadline yang diberikan kepada Anies Baswedan yang sudah melebihi dari masa tenggang itu. Kabarnya ya. Yang ketiga adalah alibinya lagi begitu kan. Kenapa dia tidak mendukung Anies Baswedan? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar ya lebih dulu mendeklarasikan Ridwan Kamil dengan Suswono. Seandainya ya putusan Mahkamah Konstitusi itu jauh-jauh hari mereka ada keputusan seperti itu, pasti PKS akan mendukung Anies Baswedan. Ini kan alibi luar biasa menurut saya pribadi begitu ya. Dan dari kader-kader PKS ini tidak serata alasannya. Jadi artinya apa? Masyarakat kan punya kesimpulan sendiri gitu bahwa ada apa di balik ini semua begitu kan. Orang menganggap bahwa jangan-jangan ini kesempatan bagi PKS untuk bisa merebut ya wakil dari gubernur itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya hanya dapat wakil gubernur, ya mereka jadi ban serap begitu kan. Pada ujung-ujungnya kalau mengusungkan nama Anies Baswedan atau bukan Anies Baswedan lah ya, bisa saja kan gubernur. Karena ini kan kursi DPR-nya sangat tinggi sekali begitu. Jadi saya rasa apa yang disampaikan PKS terjebak dengan politik-politik istana. Ini mendengar pernyataan itu, Loyalis Anies Baswedan Ges Khalifah meminta agar Fathul bersumpah bahwa deadline tersebut benar-benar telah disampaikan kepada Anies Baswedan.
Pasalnya, menurut Ges tidak ada tenggat ya waktu apapun yang diberikan PKS untuk mantan gubernur Jakarta itu ya tentang deadline. Ya Anda yakin deadline itu diberikan kepada Anies Baswedan? Ya tanya Fatul. Yakin pimpinan PKS menyampaikan kepada Anies Baswedan ya timpal Fatur. Anies Baswedan sudah memberikan bantahan berkali-kali di situ begitu kan ya, berkali-kali mereka memberikan bantahan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan dan PKS itu tidak ada deadline sedikit pun. Ya siapa yang beralibi? Saya wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu begitu kan. Tapi saya kira satu sisi begitu kan ya, kita tunggu saja bahwa PKS nanti begitu kan sudah tahu politiknya bagaimana ya, simpatisan dan pendukung Anies Baswedan mungkin sudah banyak yang kecewa ya, sudah dideklarasikan tapi tidak dipilih. Bagi kami nggak ada masalah begitu mau pilih atau tidak, tapi yang terpenting adalah bahwa representasi sebagai kekuatan rakyat kecil itu ya seharusnya ditumbuhkan oleh PKS. Ya mau bagaimana lagi begitu kan. Makanya Gus Khalifa ini menantang di situ begitu kan. Ada nggak begitu kan dengan kata-kata itu. Dengan pertemuan Anies Baswedan dengan Ahmad Syaiq itu tidak membicarakan soal itu ya. Mungkin tanda-tandanya sih ya banyak masyarakat sudah sudah melihat bahwa Anies Baswedan tidak memegang amanah itu begitu. Tidak memegang amanah itu sehingga PKS berpaling ya, padahal tidak ada itu begitu. Kalau mereka ya disuruh cari wakilnya sendiri sama PDIP, mereka sudah ada komunikasi begitu. PDIP ya mereka berkomunikasi dan siap asalkan ya wakilnya itu dari PDIP. Mereka sudah siap kok begitu kan. Kenapa tidak dideklarasikan terlebih dahulu pada waktu itu begitu kan? Kalau partai PKS terburu-buru mendeklarasikannya, maka kemudian adalah kenapa tidak kader dari PKS sama wakil dari PDIP kalau terburu-buru begitu. Tapi ya yang namanya politik kan mau bagaimana lagi begitu kan ya. Politik PKS sudah terjebak dengan rayuan-rayuan mereka. Yang sekarang yang diuntungkan itu ya saya kira Anies Baswedan, PDIP itu diuntungkan sekali begitu kan, karena PDIP representasi oposisi ya, mereka punya peluang begitu kan ya untuk meraup suara paling banyak. Terus Anies Baswedan kalau buat partai saya kira bagus di situ. Apalagi nantinya masuk partai yang mana? Saya kira Partai Nasdem itu paling dekat. Saya sering mengatakan bahwa Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh begitu kan ya, terutama Anies Baswedan. Ya kenapa Anies Baswedan tidak mau jadi kader? Padahal mereka sudah mau jadi kader, tapi ya kata ketua umumnya begitu kan ya, ada orang yang mengatakan itu kabarnya jangan masuk partai ya Anies Baswedan ikut-ikut aja, yang namanya Anies Baswedan begitu kan kesana kemari, yang penting itu baik, mereka akan ikut ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.